welcome back to Edu Coffee. Diskusi sore sambil ngopi. Kembali lagi sama gue Fitri dan salah satu influencer handal kita di sini ada Koko Akso. Halo. Oke kan. Untuk Koko Akso ini adalah salah satu influencer yang sudah melanglang buana ya. Amin. Di dunia perkulineran. Terus apa lagi? Fotografi, okay. Lifestyle, hotel okay. review, banyak ya. Oke kan. Nah jadi Koko Akso itu adalah salah satu seorang influencer. Nah di Edu Coffee sore ini kita pengen ngebahas nih kayak di tengah pandemi atau mungkin bahkan pada saat pandemi saat ini kira-kira untuk influencer itu pun ada nggak sih pengaruhnya gitu kan? Ada nggak sih kira-kira yang ikut berpengaruh nggak sih terhadap adanya pandemi ini atau mungkin sebelum PSBB bahkan sesudah PSBB atau mungkin saat PSBB transisi saat ini ya? Waduh. Oke. Jadi itu kira-kira ada nggak sih pengaruhnya tuh di tengah mungkin kan setauku sosial media tetap jalan ya even ada PSBB jalan ini sih ya. Sebenarnya jalan. Tapi kira-kira tuh ada pengaruh ya sih dari mungkin nih kalau mungkin kan tadi kamu sudah cerita nih banyak yang kamu kerjakan mulai dari hotel review dan lain-lain kan. Nah ada pengaruhnya nggak sih dengan si PSBB ini atau dengan si COVID-19 ini? Banget. Banget ya. Pengaruhnya banget. Oke, apa tuh? Kira-kira pengaruhnya apa aja sih? Pengaruhnya tuh yang paling berasa sih endorse sih. Endorse. Oke, terjadi penurunan di endorse? Banget. Pokoknya jawabannya banget. Okay, ya ada banget. Oke, ada banget. Oke. Seturun apa sih itu? Kayak kalau mungkin biasanya mungkin kamu biasanya kalau dalam 1 bulan gitu bisa terima berapa endorse gitu? Atau mungkin selama pas PSBB ini signifikan turunnya kan sampai berapa persen? Bisa 75%. Oke. Ya. Berarti cuma sekitar 25% aja. 25%. Oke. Berarti itu kurang lebih ya. Kurang lebih ya gambaran aja. Oke, itu berarti memang sangat berpengaruh berarti ya. Pengaruh. Mungkin nggak di dunia influencer aja sih, tapi pasti semua manusia kena dampaknya pasti karena memang kita sama-sama tahu ya kalau misalkan untuk PSBB ini banyak juga yang kena PHK ya nggak sih. Iya. Terus banyak juga yang unpaid atau nggak dibayar. Nah, ada gitu juga kayaknya mungkin gajinya ya mungkin jadi yang jadinya turun 30% atau berapa persen pengurangan gaji ya. Nah itu juga yang terjadi di influencer, jadi red card-nya pun nggak bisa sesuai dengan yang waktu sebelum COVID. Red card tuh apa kalau boleh Red card itu kalau ininya apa ya? Kayak apa ya jelasnya? Kayak apa tuh? Aduh gimana ya? Mungkin lebih ini lebih kali ke ya? ini. Fee. Okay. Bahasa halusnya fee. Bahasa halusnya fee. Jadi mungkin lebih ke fee-nya tidak bisa juga sama sebelum COVID gitu ya. Karena kita juga nggak mungkin ngasih fee-nya itu misalkan ada satu bisnis makanan datang ke kita. Dia juga butuh untuk promosiin dagangan dia. Karena waktu COVID itu sudah ada, itu kan kayaknya semua restoran pada tutup. Tiba-tiba jadi chef dadakan. Banyak yang tiba-tiba buka usaha sendiri ya. Usaha sendiri. Benar. Ntar tiba-tiba jualan kopi, jualan makanan, frozen food. Ya tiba-tiba datang nih ke kita, ke aku. Misalkan ada bisnis makanan datang ke aku nih untuk mempromosikan makanannya. Jadi aku kayak dia, Kak bisa nggak tolong bantu promoin dagangan kita gitu loh. Sebenarnya kita bingung juga ya mau nggak bantu, tapi ya kan kita harus saling tolong menolong ya. Ya jadi kayak awal-awal COVID, oh ya udah sini aku bantu tanpa aku ngasih red card. Jadi free aja free gitu. Aja ya, free gitu ya kan. Tapi lama-lama kalau gua ngasih free, gua minta tolong ke siapa, ngerti gak sih? Jadi kayak berjalannya waktu kayak oh kayaknya bantunya aku batasin gitu loh. Jadi aku setiap ada yang datang gini, aku bakalan bantu, cuma aku nggak bisa free lagi. Jadi aku agak-agak menurunkan si red card itu. Red card, ya, tapi dengan istilahnya aku nggak bilang
oh aku ada red card nih. Nah, karena untuk setiap bisnis makanan kadang takut dengan kata red card. Oke. Ya, karena mereka berpikiran gue bayar nih. Bayar nih. Oke. Wah, red card. Bener. Gila mahal nih. Nah, jadi aku kayak ganti harga red card itu dengan oh Kak, tapi aku belum bisa kasih free gitu. Boleh nggak aku minta ongkos aja? Gitu. Oke, jadi di kata lainnya ya, ongkos. Bahasa halusnya sih kayak aku, boleh nggak aku minta ongkos aja untuk ini. Itu salah satu tipsnya Tips, juga ya. Ya, sampai bisa survive. Ya, sampai bisa survive dan mereka tuh kayak mengerti juga gitu. Oh iya, nggak apa-apa kan kita sama-sama saling membutuhkan gitu. Jadi dengan mutualisme jadi saling bertahannya tuh dengan cara itu salah satunya. Berarti memang sampai saat ini pun kalaupun ada endorse masuk itu pun tidak seperti sebelumnya ya, untuk tidak harganya ya. Tapi kita lihat juga sih misalkan kayak sebelumnya kan kalau dia DM atau chat kita kayak nggak langsung oh aku harganya segini ya oke bantu aku bakal ngecek dulu nih. Ini apa sih gini oh kalau ini cuma kerupuk gitu misalkan kerupuk ya segini harganya misalkan nih ya 5.000 kasih aku bantu ya masa gue kasih harganya mahal ya balik lagi sih ke ini produknya ke produknya apa ke diri sendiri si influencer itu. Tapi kalau kamu ngobrol sama teman-teman kamu yang memang sama-sama influencer juga sama mereka semua terkena dampak yang sama juga banget tapi mungkin beda-beda sih ya cuma ada yang mungkin dia followersnya lebih besar gitu ada juga yang tetap mau dibayar gitu ada juga yang nggak beda-beda sih masing-masing tapi overall hampir sama hampir sama Terus di tengah masa PSBB transisi kayak gini nih kan sekarang udah banyak yang udah mulai boleh restoran udah boleh dibuka normal ya welcome to new normal bahasanya tuh kan welcome to new normal. Di tengah welcome to new normal ini ada perubahan atau ada angin segar nggak sih buat influencer sendiri? Perubahan yang kelihatan banget sih enggak ya, tapi kayak kita lihat ada titik terang gitu loh. Enggak kayak sebelumnya COVID. Anjir kayak kita nggak tahu ini titiknya sampai kapan gitu kayak ujungnya. Tapi kalau udah new normal, udah ada protokol yang ada tuh kayak kita kayak lihat ke depan, oh kayaknya kita bakalan bisa maju lagi nih gitu. Cuma memang meskipun belum tahu kapan tapi kayak kita udah ngelihat ada satu titik terang gitu. Ngerti gak sih? Kayak udah ada harapan. Iya, udah ada harapan gitu. Nah, gantian nih ya. Gantian ya. Oke, boleh. Kalau kamu gimana nih di PT Solid Gold ini gimana? Oke, kalau di PT Solid Gold pas di COVID ini ya. Kalau untuk di PT Solid Gold sendiri sih masa COVID ini sebenarnya kita aman-aman aja kok. Serius? Ya? Serius. Gaji masih dibayarin. THR full, nggak kena pengurangan sama sekali. Kayaknya harus ngelamar di sini. Gak ada pengurangan sama sekali. No, kita tidak ada pengurangan karyawan sama sekali. Gak ada PHK, nggak ada. No. Tapi sempat WFH kan? Ya, kita sempat WFH. Even WFH pun kita tetap dibayarkan full. Ada full, nih. Guys. Ada ya? Ada dong, ada. Di PT Solid Gold. Ada kan? Karena gini. Gue ngelamar dulu. Tahu ya? Gila sih. Ini kan saya HRD ya. Iya, HRD. Gila sih ini gue baru beneran sumpah baru denger. Karena gini sih kok, jatuhnya kalau untuk di PT Solid Gold sendiri kan, kenapa kita tetap masih bisa? Kita salah satu perusahaan mungkin yang memang bisa dikatakan survive, bahkan mungkin tetap berjalan di tengah COVID-19 ini. Karena kenapa? Kalau untuk PT Solid Gold sendiri kan kita bergeraknya di bidang perdagangan berjangka komoditi ya. Nah, jadi di mana masyarakat itu menggunakan jasa kita untuk bisa melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi dan transaksinya online. Dan justru dengan COVID-19 ini orang di rumah aja. Di rumah aja. Dan kayak yang makin banyak transaksinya, dan bahkan kalau nggak salah itu tercatat di bursa untuk di selama WFH ini justru total transaksi perdagangan berjangka komoditi itu justru mengalami kenaikan.
kan. Jadi kayak ya memang sih salah satunya kan kalau mungkin kita lihat banyak perusahaan yang tapi nggak ada penurunan sama sekali gitu. Nah, tidak, justru malah kayak stabil, ya, naik malah. Total transaksi justru mengalami kenaikan. Karena apa? Itu orang di rumah nggak ada kerjaan, tapi tetap butuh duit dong. Tetap pengen yang namanya menghasilkan uang dong, cari cuan dong, kan. Nah, gimana ya? Salah satunya transaksi perdagangan berjangka komoditi itu, kan. Jadi ya salah satunya mungkin kita adalah perusahaan yang diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini gitu loh kan. Jadi mungkin kalau kamu perhatikan ya perusahaan-perusahaan di luar sana itu yang tidak survive di tengah kondisi ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin atau mereka di bidang yang tidak bisa berjalan kalau mungkin memang tidak datang ke kantor atau mungkin tidak ini gitu loh, atau mungkin masih manual atau konvensional bahasanya kan. Jadi kan kalau manual gitu mau nggak mau harus datang ke kantor gitu. Atau mungkin harus melakukan transaksinya atau gimana, sedangkan kan sekarang apa-apa udah online ya. Nah, karena kita sistemnya online, jadi justru itu menjadi salah satu benefit juga. Bukan berarti kita bersyukur ya adanya COVID ini, enggak gitu. Cuma memang kalau di tengah, justru kalau kamu tanya perusahaan ini di tengah COVID justru kita masih tetap survive, kita masih tetap bertahan. Justru untuk dari segi kesejahteraan karyawan pun kita tidak ada pengurangan, terus kita juga tetap gaji dibayarkan full gitu kan. Jadi bersyukurlah untuk semua karyawan yang ada di perusahaan ini. Jadi kayaknya setelah nonton ini ramai nih di depan. Banyak yang apply ya. Saya juga nih ya. Aduh, aku bingung nih nanti gajinya berapa kamu gitu ya. Nah, gila. Itu sih. Jadi kalau untuk di perusahaan ini masih so far masih oke aja. Itulah. Ternyata nggak semua dong ya. Tidak semua perusahaan atau mungkin tidak semua bidang terkena dampak. Jadi mungkin kalau menurutku ada beberapa yang bisa meraup keuntungan dari ini kalau dia bisa melihat opportunity kan, atau melihat kesempatan gitu kan. Nah, sama halnya. Jadi kalau dengan banyaknya karyawan yang work from home, mungkin banyak juga orang yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Contoh kayak pengusaha nggak ngapa-ngapain di rumah, sedangkan kan mereka juga tetap butuh bayar karyawan, cari duitnya gimana ya, bisa transaksi gitu kan. Nggak promo guys, promo, ya tapi emang itu kenyataannya tapi sih. Itu gue langsung kayak oke. Jadi iya. Jadi sekian dulu ya. belum ya. Minder gitu ya. Gitu. Jadi berarti di sini ada peluang untuk ngelamar dong. Kalau peluang lapangan kerjaan gitu di sini. Ada. Nah, jadi sebenarnya kita juga justru membantu teman-teman di luar sana kalau mungkin yang banyak kena dampak dari PHK dan lain-lain gitu kan. Nah, justru di perusahaan kami juga membuka peluang atau opportunity untuk kalian bisa bergabung menjadi salah satu tim di perusahaan kami atau menjadi bagian dari kami. Oke. Nah, jadi memang kalau di perusahaan kita akan memberikan kalian untuk yang namanya peluang atau kesempatan untuk berkarir di perusahaan ini. Gitu. Sulit ya sih masuk di sini tuh? Kriterianya, persyaratannya gitu. Oke. Kalau ditanya sulit atau enggak sebenarnya relatif. Relatif iya sih. Pertanyaannya dulu mau atau enggak. Karena gini, mungkin banyak orang yang awalnya mendengar kata PT Solid Gold udah kayak apa tuh, nggak tahu iya, gitu apa loh tuh? kan. Apa ya kerjaannya ya? Apa ya kerjaannya ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kamu mau dulu nggak sih mengenal perusahaan kita gitu? Mau dulu nggak sih belajar tentang perusahaan kita gitu? Kalau kamu mau, pastinya nanti untuk prosesnya kamu bisa pelajari kok seperti apa. Tapi kan rata-rata orang gini, kasih tahu dulu baru orang itu mau atau tidak. Nah, jadi gini loh. Kalau misalkan sebenarnya kalau kasih tahu gampang loh, tinggal browsing Google. Iya sih. Langsung muncul ke website perusahaan kita. Bergerak di datang. bidang apa? Websitenya nih nanti ada link di sini. Iya. Editor guys. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan
untuk sebenarnya kepo atau pengen tahu tuh juga sebenarnya bisa dilihat sekarang, kayak kamu cari apapun di Google ada kok gitu kan. Nah tinggal kamunya nih mau coba dulu nggak gitu loh. Kadang mungkin orang cuma mikir kayak gue gak pernah nih kerja di bidang ini gitu kan, jadi mungkin ngerasa gak pede, gak ngerti, gak bisa apa-apa, buta. Betul, gitu. padahal kan untuk kamu kerja apapun pasti butuh proses kan. Butuh proses sih. Nah, sama butuh keberanian sih. Butuh keberanian ya. Sama dong di influencer pun juga. Pertama kali kamu mulai, karena setahu aku kamu dulu itu bukan influencer loh. Bukan. Setauku dulu kamu adalah dancer. Benar ya? Oh, oke. Iya. Setahu kamu dancer, Iya. sampai akhirnya beralih profesi. Sebenarnya bukan beralih sih. Berarti masih dancernya masih jalan? Masih. Oh, Iya. masih jalan. Cuma tiba-tiba ya jadi aja tuh si influencer. Jadi aja ya, followers banyak ya. Banyak. Hits ya. Amin. Oke. Jadi kalau kalian tahu guys ya, kalau kalian lihat nama Instagramnya apa? Aksomos. Nanti ada di sini ya. Iya, editor tolong. Editor. Kita ngerjain editor ya. Pokoknya Aksomos yang gede ya. Iya. Nutupin muka. Hey. Selayar. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat Instagramnya Ko Akso ini, banyak sekali ya Ko Akso ini mereview entah hotel, Konten-kontennya terus sih. konten makanan, food, review hotel, lifestyle, dance. Oke. Jadi itu juga ya salah satunya. Jadi di Instagram. Di Instagram. Selain itu ada sosial media lain nggak sih yang kamu juga, salah satu influencer juga di dalamnya. Saya dengar-dengar kemarin jadi ini ya, trending di TikTok ya Anda ya. Sempat. Oke, jadi Cuma itu beberapa bulan lalu. ya. Jadi sosial medianya Instagram, TikTok ada, juga ada, ya. YouTube YouTube ada. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian lihat pun juga selain influencer ini juga memang Ko Akso ini aktif di sosial media berarti ya. Iya, betul. Nah, contoh tadi kamu bilang dancer. Berarti masih sampai sekarang masih dancer? Masih. Nah, dancer sendiri gimana tuh? Wah, aduh. Sedih saya mau cerita. Sedih ya? Sedih Bu saya. Bu. Sedihnya gimana tuh? Tolong dong efek itu ya. Itu lagi sedih. Nah, gitu ya. Kenapa tuh sedih? Parah banget. Mungkin kalau si kayak gitu jangan sebut itu terus. Jangan sebut itu. Jangan Si itu tuh ketika dia datang tuh kan nggak boleh orang banyak berkerumunan kan, nggak boleh orang bikin acara. Sedangkan kalau di dance itu kita perform di depan orang banyak. Oke. Nah, jadi pemerintah tuh udah kayak nggak mungkin itu ada event apapun tuh nggak mungkin bisa diadain. Ya karena tidak boleh adanya kerumunan. Tidak bukan kerumunan. Betul. Nah, disitulah nggak mungkin kan dancer nari nggak ada yang nonton. Kita kan dipanggil justru buat isi acara di suatu event. Nah itu dia, itu pun jatuh banget, nggak ada event sama sekali dari bulan Maret ya. Maret ya, awal banget sampai detik ini pun belum ada. Karena memang masih belum boleh. Belum boleh. Iya. Oke, itu berarti kalau di dancer ya. Iya, di Tapi dancer. bukannya sekarang banyak juga ya kelas-kelas online Nah, yang kalau dilakukan iya benar. gitu kan? Kelas online pun ada, cuma ada juga orang tua yang kasih anaknya untuk tetap ikut les di online. Tapi ada juga orang tua, kamu nggak usah lah ikut online. Oke. Susah latihannya. Nanti kalau kamu waktu latihan di online gini kamu cedera, nggak ada yang liatin. Ya itu juga. Harus satu, udah gitu juga nanti kalau ke rumah sakit takut juga lagi Ketakut ya. juga lagi. Padahal kakinya yang keseleo, totonya kan serem juga. Dideteksinya ya. apa Iya, gitu jadi ya. orang tua mungkin mengantisipasi biar ya udah kamu nanti dulu deh anaknya. Terus ada juga orang tua, ya udah nggak apa-apa kamu ikut aja, mumpung di rumah nggak ada sekolah pun online kan. Jadi kayak ada les-les gitu semua online. Ya udah daripada kamu nggak ngapa-ngapain di rumah, kamu ikut aja nih kelas dance online. Ada juga yang gitu. Tapi untuk itu muridnya juga turun juga. Nah, untuk biayanya juga tuh nggak mungkin full. Ya, karena dilakukan tidak tatap muka langsung. Iya, sebenarnya harusnya sih sama aja. Ya, mungkin kita mensiasatinya untuk menurunkan harga pembayaran uang les. Biar anaknya atau orang tuanya, oh ya udah nggak apa-apa kamu ikut aja gitu. Jadi nggak merasa dirugikan.
Dengan adanya si COVID ini Iya. ya. Nah, tapi selama COVID ini tetap ada penerimaan murid baru nggak sih? Ada, cuma dikit banget sih 10%. Tapi masih ada yang registrasi untuk gabung jadi siswa-siswi Masih, dance-nya. tapi dikit banget. Tapi dikit banget. Ya. Nggak nyampe 10% lah. Nggak nyampe 10% karena memang dilakukan secara online itu Iya. tadi ya. Karena online pun susah ngajarnya. Iya. Susah banget Jadi sih. gimana kamu joget-joget gitu di Zoom? Iya, jadi ya kita ngajarin gitu. Kita udah ngajarin nih misalkan 8 gerakan. Ada anak yang kayak anak kecil kan kadang bingung loh kanan kiri loh. Oh, berarti kamu ini ngajarnya khusus buat yang anak kecil gitu Ada ya, anak dance kecil, ya? iya, ada juga yang dewasa. Cuma kalau anak kecil kan susah ya. Ada yang aku udah ngajarin nih, udah lumayan banyak. Jadi aku setelah selesai kelas itu, aku bakalan minta buat guys kirimin video ke aku ya. Nanti aku koreksi satu-satu. Dan ada satu anak yang gerakannya harusnya ke kanan, dia ke kiri. Jadi semuanya kebalik guys, jadi mirror. Kan mirror memang Iya. kalau lagi Zoom kan? Iya. Oke. Karena ngajar anak kecil tuh tetap langsung aja mau kita teriak kanan, Iya. ya udah dia kiri aja gitu. Sabar Itulah, banget jadi berarti ya. kalau di online tuh kita kayak nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa nuntut anak itu langsung mencerna ajaran itu 100% nggak bisa. Oke, karena pasti ada delay-nya Iya. biasanya. Dan kalau di studio kan, pokoknya kalau anak udah masuk studio, itu gurunya yang berkuasa gitu. Oke. Sedangkan kalau di rumah kan kita misalkan mau teriak, misalkan teriak itu salah. Ntar maunya datang gimana loh? Gitu. Iya kan? Ribet Ribet ya. juga. Takut salah ngomong. Salah ngomong. Iya. Kan kalau di studio emaknya nggak tahu gitu. Yang penting anak keluar nggak nangis aja gitu. Taunya anaknya jago dance gitu. Jago dance gitu. Karena memang sebenarnya harus disiplin juga ya. Iya, disiplin. Dalam dance itu ya. Wah, berarti memang selain dari dance terus juga influencer. Jadi memang sebenarnya kedua profesimu saat ini juga sama-sama mengalami kendala berarti ya. Kendala, tapi yang paling parah sih dance sih. Dance ya. Dance. Berarti kalau influencer itu dari sebelum PSBB, terus pas PSBB, sampai PSBB transisi saat ini gitu kan, itu justru kayak turun-turun terus kah? Atau Jadi gimana? kalau dibikin grafik ini, Kayak gimana? PSBB ya. Hah? Oke. Turun, Ini pas turun ini pas, Pas mulai lockdown. lockdown pas Turun. mulai PSBB. terus dia naik nih. Naik. Oke. Nah, sekarang PSBB. Naiknya itu pas lagi PSBB. Pas lagi PSBB. Pas masih PSBB. Ya, masih awal-awal. Masih awal-awal. Naik. Hmm. Nah, dia turun lagi nih. Oke. Sekarang PSBB udah Transisi. Sekarang kan transisinya transisi. flat. Oh, oke. Iya. Jadi justru flat aja sekarang. Justru flat aja. Malah mereka mau minta bantuan untuk promosi kalau restoran atau kafe dia atau bisnis mereka tuh udah buka. Oh, jadi notice ke audiens, notice ke masyarakat kalau restoran gue udah buka nih gitu. Akhirnya ngundang kamu. Yang undang aku dan teman-teman. Untuk influencer itu bisa sampein informasinya Iya. berarti ya. Karena memang zaman sekarang orang akan lebih seneng ngelihat Instagram, YouTube, TikTok gitu ya dibandingin nonton TV ya nggak sih kan? Karena cepet banget sih sosial media. Banyak ya. Trafficnya memang Iya. jauh lebih kencang ya. Gila, nempel terus. Iya sih. Apalagi selama PSBB nggak sih? Iya. Kerjaannya main handphone. Scroll. Oke. Justru berarti sekarang di tengah PSBB transisi ini udah mulai banyak usaha-usaha yang buka. Udah Justru buka. kamu banyak dapat undangan atau Undangan lagi nih, invitation iya, itu untuk datang. untuk notice ya Iya, ke masyarakat kalau bantuin kita udah dong, buka. kita udah buka nih, tapi kita sesuai dengan protokol, minta dibantu kalau si tempat ini nih udah sesuai protokol, jadi nggak usah khawatir gitu. Oke. Tapi tetap aja sih ada influencer yang masih belum, aduh kita nggak berani deh, nggak aman. Oh, jadi bahkan dari influencer sendiri masih ada yang takut ya? Ada yang takut juga. Masih ada yang takut ya? Balik. Tapi kalau kamu tipikal yang takut atau yang Saya udah deh, mencari gitu? tahu dulu nih. Oke, mencari tahu. Oh, berarti kamu juga kalau terima endorse atau invitation tetap diseleksi Tetap dulu. seleksi dulu. Oh, oke. Aku tanya dulu. Jadi nggak langsung main Enggak ambil dong, aja ya. takut juga Oh ya. iya, takut juga ya. Oke, tapi berarti kalau lebih ke restoran brand-brand besar berarti ya. Iya, bisa dibilang. Oh iya, Bapak kan hits sekali ya. Bisa dibilang. Oke, nah gini,
setelah kejadian ini, harapan apa sih yang mungkin kamu punya setelah nanti ya, ini kan PSBB transisi, oke. Kita sih berharapnya cepat selesai pastinya cepet, gitu kan. Tapi dari segi kamu sebagai seorang influencer atau bahkan sebagai seorang dancer juga gitu kan, harapan kamu ke depannya tuh apa sih? Aduh, balik lagi deh ke sebelum masa dimana si itu ada, gitu. Karena itu udah parah banget sih, keuangan pekerjaan itu kayaknya udah berdampak buat semua pekerjaan sih. Jadi harapan aku tuh kayaknya harus kembali seperti semula lagi di tahun 2019 gitu kali ya. Tapi katanya nggak bakalan bisa, maksudnya ya balik, tapi ya itu dengan definisi atau tagline new normal katanya. Ya nggak sih? Iya sih. Bingung juga ya. Pengen berharap tapi ya nggak bakal lah sih. Jadi katanya sih kita tetap berdampingan loh dengan si corona ini ya. Tapi pasti ada cara. Pasti ada cara. Tetap optimis ya guys. Ada kan? cara, iya. Tetap kita harus optimis. Soalnya dari awal si itu ada juga kayaknya kayak langsung ketutup gak sih semuanya? Iya, bener-bener kayak langsung itu drastis sekali ya. Karena orang juga takut sih. Bener-bener nggak bisa, baru mau jalan sampai udah lu duduk nggak bisa jalan, udah nurut gitu ya, nurut ya. Gitu. For the first time masyarakat Indonesia nurut ya. Pas pertama-tama awal PSBB banget ya. Parah ya kan? Itu sepi banget ya. Tapi sekarang kayaknya juga udah yang bodo amat ya. Gila sih ya. Tapi ya gimana ya kalau kita nggak berjalan, yang ada gimana cara kita bertahan hidup gak sih? Iya. Banyak salah satunya itu yang menjadi pertimbangan orang. Mungkin orang keluar rumah, mungkin orang tetap bekerja, orang tetap buka usaha. Salah satunya pertimbangannya adalah itu untuk survive. Iya, karena kita di rumah pun ya gimana caranya survive kalau kita di rumah aja. Betul. Ya, kan nggak semua orang punya usaha, nggak semua orang kayak punya tabungan yang banyak gitu kan. Nggak semua orang bisa bertahan dengan tabungan yang ada, kan susah juga ya. Iya, betul sekali. Dan saya banyak juga sih kayak kamu bilang tadi, sebenarnya kayak di sini kita banyak juga buka peluang untuk karyawan atau mungkin untuk orang-orang yang terkena dampak PHK dan lain-lainnya. Itu juga memang banyak sih. Jadi perusahaan kami PT Solid Gold juga salah satunya kami memiliki tujuan untuk membantu yang mungkin kena dampak dari PHK dan lain-lainnya. Itu boleh coba yang namanya opportunity-nya, atau mungkin boleh coba yang namanya untuk kamu bisa bergabung dengan perusahaan kami seperti itu. Kayaknya udah denger ini udah ada titik cerah lagi. Titik cerahnya ya. Oke. Apa tuh? Kayak nggak, aku kayak langsung mendengar kamu mau nanya nih pasti nih apa tuh gitu ya. Enggak. Cuma kayaknya dengan kamu bicara seperti itu kayak bikin teman-teman tuh kayak wah, ada harapan lagi nih. Kayak yang tadinya aduh harus kerja apa gitu, tapi kalau dengar PT Solid Gold cara kerja seperti itu kayak mereka ya udah kita harus bangkit gitu. Kita harus dong. Iya. Harus dong. Karena kalau di rumah terus mikirin yang ada jadi penyakit gak sih? Tagihan tetap jalan gak sih? Aduh, bukan jalan lagi, lari. Lari gak tuh tagihannya ya? Lari. Nah, jadi kalau mungkin ya untuk harus banget sih dicek ya. Ya, boleh nanti kalau misalkan kalian pengen cek seputar dari peluang atau mungkin karir untuk yang ada di PT Solid Gold, nanti kalian boleh cek link yang ada di sini ya. Nanti cek link ada di sini. Nanti di sini akan ada link, kalian bisa kunjungin link tersebut untuk registrasi. Dipelajari dulu kali ya. Oke, untuk registrasi mungkin kan kalau sekarang orang CV udah kirim bisa langsung online ya. Nah, nanti boleh registrasi dan kirim CV online di link yang ada di sini. Seperti itu. Tapi biasanya digantungin nggak tuh? Aduh, digantungin ya. Sering digantungin ya Pak ya. Biasa kan nggak ada orang pelamar pekerjaan kirim email sebulan nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Kalau di sini tuh gimana? Coba saya pengen tahu. Jadi kalau untuk prosesnya pun juga sebenarnya sama. Kita tetap harus ada yang namanya seleksi. Nggak mungkin kita terima semuanya gitu kan. Jadi nanti pastinya dengan kalian sudah ngirim yang namanya CV, kalian sudah kirim yang namanya CV online tersebut, nanti kita akan seleksi dulu nih. Kira-kira memang kalian adalah kandidat yang qualified nggak untuk bergabung dengan perusahaan kami. Kalau memang nanti kalian qualified,
pasti kita akan panggil untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Seperti itu. Berapa tahap tuh? Kalau untuk tahapannya sih simple aja sih sebenarnya, sama dengan mungkin di beberapa perusahaan lain. Nanti akan ada tahap interview, terus nanti akan ada tahap pengenalan perusahaan, pasti dong ya, pasti akan ada pengenalan perusahaan dulu gitu kan. Terus nanti, nah dari tahap interview itu pasti nanti akan ada tahap interview lanjutan biasanya. Interview lanjutan pasti biasanya untuk yang kira-kira kamu cocoknya maksudnya dari posisi yang kamu apply itu memang kamu nanti kira-kira lolos atau enggak sih, kayak gitu. Kalau untuk persyaratan di sini apa aja sih minimal gitu persyaratannya, harus lulusan inilah atau gimana? Nah justru itu, jadi kita bisa gini, yang kita lihat kan sekarang di luar sana itu banyak sekali yang kena dampak PHK itu. Mungkin kayak yang maaf ya, bukannya ini, mungkin yang pendidikannya mungkin baru SMA, cuma sampai SMA atau gimana. Nah, di sini kita bisa mulai starting dari SMA atau SMK. Kita bisa, tapi kita ada dengerin tapi, dulu, ya. wah. Wah, tetap boleh starting dari SMA atau SMK, tapi tetap nanti ketika kamu memasuki yang namanya jenjang karir, tetap pasti dibutuhkan pendidikan yang namanya D3 atau S1. Karena saya rasa pun pasti di setiap perusahaan pun juga pasti membutuhkan itu kan ya. Harus tetap belajar lagi ya. Betul, karena jadi walaupun mungkin kamu pendidikan SMA atau SMK, di sini pun nanti kamu kan akan mendapatkan pelatihan, kamu nanti akan mendapatkan gimana sih menjadi karyawan yang performance-nya bagus, memiliki KPI yang oke, gitu kan. Sambil nantinya kamu pun juga bisa melanjutkan kuliah. Gitu. Sekarang kan udah banyak kan yang karyawan kerja tapi sambil kuliah kayak gitu. Karena kan kita pun juga Sabtu Minggu free loh, libur. Ya. Weekend doang ya kuliah ya? Weekend, kuliah sekarang banyak kan kuliah weekend? Iya sih. Itu, jadi bisa ambil di situ, kan? Jadi Bapak berminat? Saya harus kuliah dulu kayaknya. Oke, kan? Nah, jadi kalau misalkan dari perusahaan sih seperti itu. Jadi ternyata memang PT Solid Gold salah satu perusahaan yang survive ya. Kalau mungkin kamu di luar sana sering ngelihat hotel, sering review restoran dan hotel lain-lain. pun tutup loh. Hotel pun tutup, iya sih pasti. Gak ada, ya, siapa juga sih yang mau ke hotel lagi corona gitu. Tapi ada sih beberapa. Ada. Tetap masih operasional ya. Nah, tapi pasti mengalami banyak penurunan banget juga sih, kan. iya. Nah, jadi mungkin salah satu poinnya itu adalah poin plusnya kali ya, aku bisa bilang poin plus perusahaan ini itu adalah di tengah kondisi saat ini, di tengah mungkin berbagai bidang yang ada lagi ngalamin penurunan, tapi mungkin perusahaan ini masih bisa survive dan bahkan tetap mengalami kenaikan dari segi total transaksi dan sebagainya. Gitu. Besar ya kan. Nah, last question nih Ko untuk kamu. Apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi nonton ini? Mungkin kan yang nonton ini pun juga dari berbagai profesi ya. Iya. Ada mungkin bahkan sama mungkin influencer seperti kamu, atau mungkin ada yang sama dancer, atau mungkin ada yang sama kayak aku karyawan gitu kan. Kalau pesan-pesan kamu buat yang nonton ini tuh apa sih? Tetap berusaha lakuin apa yang kalian bisa. Jangan cuma duduk mikirin ini kapan selesai, tapi kayak mikir gimana cara kita bertahan hidup, apa yang harus kita lakuin dengan yang kita bisa gitu loh. Jangan mentang-mentang udah pandemi gini kita kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah duduk aja gitu. Mengamini keadaan gitu ya. Iya, kayak udah pasrah gitu. Sebenarnya nggak boleh, lu harus tetap ngelakuin yang lu bisa, tapi caranya lu sendiri yang tahu gitu. Mulainya ya dari diri sendiri gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi jangan pernah nyerah ya, tetap terus aja. berusaha. Even kalian terkena dampak dari ini semua, tetap harus berusaha, jangan berhenti untuk coba. Karena bukan kalian sendiri yang ngalamin itu semua. Karena mungkin banyak semua manusia sih. Semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia mengalami ini kan. Jadi ya semuanya gitu, bukan gua aja, bukan dia aja, bukan lu aja gitu, semua. Karena semuanya juga tetap ngalamin ini ya. Nah, itu adalah diskusi sore kita sambil ngopi ya. Walaupun kita belum ngopi ya dari tadi ya. Seru banget tinggal minum loh kita. Kita saking asik ngobrol gak sih kan.
Oke, jadi untuk sesi hari ini ngobrol-ngobrol sorenya, diskusi sambil ngopinya sama Ko Akso, mungkin harus berakhir di sini. Tapi kita masih pengen banyak ngobrol gak sih? Iya. Durasi saya. Durasi ya. Ntar yang mau undang saya. Iya. Boleh kamu promo. Kira-kira yang biasa atau yang bisa menggunakan jasa kamu itu yang seperti apa sih? Nah, langsung buat teman-teman yang mau dibantu buat promosi bisnis makanannya, bisa nanti kontak aja di Instagram aku. Dan juga untuk mungkin teman-teman yang suka dance atau teman-teman yang punya saudara atau anak yang mau disalurkan untuk belajar nari, bisa juga kontak ke Instagram aku atau di Forever Dance Center. Itu Instagram dance-nya. Itu Instagram dance saya. Jadi makanan aja, selain makanan ada apa lagi? Ada untuk Instagram hotelnya di Hotel Review Indo. Oke. Nah, YouTube-nya juga sama namanya. Itu sama ya. Itu manage by kamu juga. Iya, aku yang manage. Oke. Jadi guys, buat kalian di luar sana yang mungkin punya kebutuhan untuk usaha, untuk promosi, endorse dan sebagainya, boleh ya pakai jasanya dari Ko Akso ini. Nanti Instagramnya ditaruh di bawah di sini. Aksomos ya. Iya. Jangan salah ketik ya. Nanti nggak nambah nih followers. Sama ya, kayak tadi aku bilang kan, mungkin tadi aku sudah sedikit menyampaikan, sudah sedikit promosi juga. Kalau mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sekiranya memang lagi membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan pengen coba bidang baru dan sebagainya, boleh juga coba apply di perusahaan kami atau coba bergabung dengan perusahaan kami. Tadi linknya sudah saya kasih, nanti boleh ada link lagi di sini. Seperti itu. Iya. Editornya pusing ya. Nggak apa, kerja kan daripada kena ini lagi. Iya, kerja. bener juga ya. Harus bersyukur nih ada kerjaan. Bener juga Atau mau ya. saya ganti nih. Multifungsi ya. Apa aja kan saya bilang apa aja lakuin ya. di pandemi. Iya benar juga ya, survive ya Ya, pentingnya. survive. Oke guys, sekian Wah, seru talk juga ya. show kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya. Semoga kondisi ini cepat membaik Ya, juga. stay Stay safe. safe Kesehatan. everyone. Ya. Tetap jaga kesehatan. Masker jadi salah satu aksesoris yang Ya, wajib saat ini. hand sanitizer. Hand sanitizer, tetap jaga kesehatan. Tubuh ya itu harus. Itu pasti minum vitamin dan sebagainya. Dan sampai ketemu lagi di Edu Coffee selanjutnya. Bye bye.